Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Wali Fitriani dengan NIM 210600128. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas model regresi dua variabel masalah dalam estimasi. Baik, pada materi kali ini kita memiliki 8 topik bahasan. Yang pertama, metode ordinary least square. Kedua, classical linear regression model. Ketiga, keakuratan atau standar error dari estimasi kuadrat terkecil. Keempat, sifat-sifat estimator. Kelima, koefisien determinasi. Keenam, sebuah contoh numeris. 7. Contoh-contoh ilustratif, dan yang kedelapan, sebuah catatan tentang percobaan Monte Carlo. Baik, langsung masuk saja ke bagian yang pertama, metode ordinary least square. Metode ordinary least square atau OLS dipersembahkan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli dari Jerman. Metode kuadrat terkecil memiliki sifat statistik yang sangat menarik sehingga membuat metode ini salah satu metode yang paling kuat dan dikenal dalam analisis regresi. Metode ini digunakan untuk meminimalisir jumlah kuadrat kesalahan dengan mengestimasi suatu garis regresi. Metode OLS termasuk jenis metode ekonometrik dengan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Perlu diketahui, variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Hasil akhir yang dimiliki oleh metode OLS adalah fungsi regresi populasi yang akan digunakan untuk estimasi data. Untuk menghasilkan estimasi menggunakan metode OLS, diperlukan 4 asumsi dasar yang bersifat BLUE. BLUE sendiri merupakan singkatan dari Bayes, Linear, Unbiased, dan Estimator. Berikut ini beberapa penjelasan dari asumsi dasar tersebut. Yang pertama, Bayes. Bayes artinya hasil model regresi yang terbaik serta minim error. Yang kedua, linear, yang artinya model dalam regresi sesuai dengan kaidah OLS atau ordinary least square. Yang ketiga, unbiased, artinya nilai yang diharapkan sesuai dengan nilai yang benar. Dan yang terakhir yaitu estimator, artinya model regresi yang terbentuk memiliki varians dengan nilai terkecil. Metode OLS atau ordinary least square juga memiliki kriteria operasi yaitu line of best fit dengan jumlah kuadrat deviasi antara titik observasi dengan garis regresi adalah minimum. Hasil estimasi dalam metode OLS memiliki sifat yang BLUE. Hasil estimasi tersebut juga cenderung lebih efisien dan konsisten. Selain itu, hasil estimasi pada metode OLS juga cenderung memiliki koefisien regresi dengan distribusi yang normal. Intercept nilai dependen dari estimasi metode OLS juga cenderung memiliki distribusi yang normal jika nilai independennya 0. Dalam metode OLS juga terdapat beberapa jenis uji asumsi seperti uji asumsi klasik, uji signifikansi, serta koefisien determinasi. Dalam uji asumsi klasik juga terdapat beberapa asumsi berdasarkan metode OLS, diantaranya yang pertama, asumsi normalitas. Yang kedua, asumsi heterogenitas. Dan yang ketiga, asumsi non-multikolinearitas. Ketiga asumsi ini sudah kita pelajari dari mata kuliah statistika lanjutan. Dalam uji signifikansi juga terdapat beberapa jenis pengujian, di antaranya pengujian secara parsial dan pengujian secara serentak. Setiap jenis asumsi dan pengujian memiliki variabel dependen dan independen yang cukup beragam dengan hipotesis yang beragam.
Dengan menggunakan metode OLS, data analisis regresi berganda yang dilakukan bisa memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Metode OLS juga bisa mengukur prediksi terhadap variabel dependen melalui pengamatan variabel independen. Metode OLS menggunakan metode kuadrat terkecil atau MKT untuk melakukan pendugaan parameter. Metode OLS sering digunakan pada perhitungan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu Classical Linear Regression Model, atau asumsi yang mendasari metode kuadrat terkecil. Asumsi yang pertama, model regresi linear. Linear dalam parameternya. Y1 itu sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ditambah UI. Model ini dapat diperluas untuk lebih banyak merangkum variabel-variabel penjelas. Ingat selalu bahwa regresi Y dan regresor X sendiri bisa saja tidak linear. Asumsi yang kedua, nilai X selalu tetap atau nilai X yang independen terhadap faktor kesalahan. Nilai regresor X selalu dianggap tetap dalam pengambilan sampel yang berulang atau regresor selalu tetap, atau pengambilan sampel sejalan dengan pengumpulan variabel Y, atau regresor stokastik. Asumsi yang ketiga, nilai rata 0 dari faktor gangguan UI. Untuk setiap nilai XI tertentu, nilai rata atau nilai ekspektasi dari faktor gangguan acak UI bernilai 0. Secara simbolis dapat diperoleh UI X1 mutlak sama dengan 0. Atau, jika S bersifat tidak stokastik, E dikali UI sama dengan 0. Asumsi yang keempat yaitu homoskedastisitas atau keseragaman varians dari UI. Nilai varians faktor kesalahan atau faktor gangguan adalah sama dengan mengabaikan nilai X. Asumsi yang kelima, tidak adanya otokorelasi di antara gangguan. Untuk setiap dua nilai X yang ada, XI dan XJ atau I tidak sama dengan J. Korelasi antara nilai UI dan UJ manapun adalah 0, di mana I dan J dua observasi yang berbeda. Asumsi keenam, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diestimasi. Dengan kata lain, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah variabel-variabel penjelasnya. Asumsi yang ketujuh, kriteria dasar variabel X. Nilai X dari sampel tertentu tidak selalu harus sama. Secara teknis, varians X seharusnya merupakan angka yang positif. Lebih jauh lagi, tidak ada pencilan atau outlier dari nilai variabel X, yaitu nilai yang menyatakan hubungan yang terlalu besar pada akhir observasi. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu keakuratan atau standar error dari estimasi kuadrat terkecil. Dalam statistika, keakuratan dari sebuah estimator diukur berdasarkan standar errornya, mengacu pada asumsi Gaussian seperti yang ditunjukkan pada lampiran 3A. Bagian 3A3 bahwa standar error estimasi OLS dapat dicari dengan cara berikut. Bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk pada varians pada tabel 331 bisa kita lihat rumusnya varians beta 2 sama dengan do kuadrat per sigma X2I. Untuk tabel 332 SE beta 2 sama dengan do per sigma X2I.
Untuk tabel 333, varians beta 1 sama dengan sigma X2I per N sigma per N sigma X2I dikali do kuadrat. Dan untuk tabel 334, SE beta 1 sama dengan akar dari sigma X21 per N akar X21 dikali do. Begitupun seterusnya sampai ke tabel 338. Yang dikenal sebagai standar error dari estimasi, di mana hal tersebut adalah standar deviasi nilai Y dari garis regresi yang diestimasi dan seringkali digunakan untuk ukuran dari goodness of fit. Oleh karena varians beta selalu bernilai positif, seperti halnya varians dari variabel-variabel lainnya, maka sifat alami dari kovarians antara beta 1 dan beta 2 bergantung pada tanda X atau X rata-rata. Apabila nilai X rata-rata positif, maka seperti yang ditunjukkan pada rumus, kovarians akan bernilai negatif. Jadi, apabila kemiringan koefisien garis beta 2 terlalu terestimasi overestimate atau di mana kemiringannya terlalu tajam, maka koefisien intercept-nya beta 1 akan kurang terestimasi underestimate atau di mana intercept-nya bernilai terlalu kecil. Nanti, terutama pada bab mengenai multikolinearitas pada bab 10, kita akan melihat kegunaan dalam mempelajari kovarians antar koefisien regresi yang telah diestimasi. Selanjutnya, sifat-sifat estimator kuadrat terkecil dari teori Gauss-Markov. Yang pertama, bersifat linear, di mana merupakan fungsi linear dari sebuah variabel acak seperti variabel dependen Y dalam sebuah model regresi. Yang kedua, bersifat tidak bias, di mana nilai rata-rata atau nilai ekspektasi E atau beta 2 sama dengan nilai sebenarnya beta 2. Yang ketiga, memiliki varians minimum dari semua kelompok estimator yang linear dan tidak bias. Sebuah estimator tidak bias dengan varians terkecil dikenal sebagai estimator yang efisien. Estimator manakah yang dipilih? Kita akan membahasnya. Asumsi B pangkat beta kuadrat dan beta aksen 2 adalah estimator yang bersifat linear, yaitu sebuah fungsi dari linear Y. Kedua gambar kita jadikan satu seperti dalam kurva C, yakni pada kurva berikut. Penjelasannya, terlihat dengan jelas bahwa walaupun kedua beta kuadrat dan beta aksen 2 tidak bias serta distribusi dari beta aksen 2 lebih terdifusi atau lebih tersebar di sekitar nilai rata-ratanya dibandingkan dengan distribusi dari beta kuadrat. Dengan kata lain, varians B aksen 2 lebih besar dari varians B kuadrat sekarang. Dengan adanya kedua estimator tersebut, yang keduanya bersifat linear dan tidak bias. Seseorang mungkin saja memilih estimator dengan varians yang lebih kecil, karena estimator itu cenderung lebih dekat dengan beta 2 daripada estimator alternatifnya. Singkatnya, seseorang akan memilih estimator yang bersifat blue. Teori Gauss-Markov ini cukup dahsyat dalam hal bahwa teori ini tidak membuat asumsi apapun mengenai distribusi probabilitas dari variabel UI. Oleh karena itu, tidak ada asumsi mengenai Y, atau pada bab selanjutnya kita akan membahas bahasan ini.
Selama asumsi dari CLRM terpenuhi, maka teorinya dapat berlaku. Sebagai hasil, kita tidak perlu untuk melihat estimator linear serta tidak bias lainnya, karena kita juga tidak akan menemukan estimator seperti itu yang variasinya lebih kecil daripada estimator OLS. Tentu saja, jika satu atau beberapa dari asumsi ini berlaku, teorinya tidak valid atau dapat dipercaya. Sebagai contoh, jika kita mempertimbangkan model regresi yang tidak lancar dalam parameter yang akan dibahas pada bab 14 nanti, kita mungkin saja mendapatkan estimator yang lebih baik daripada estimator-estimator OLS. Demikian juga, seperti yang akan kita bahas pada bab yang membahas mengenai heteroskedastisitas. Apabila asumsi varians homoskedastisitas tidak terpenuhi, walaupun tidak bias dan konsisten, maka hal itu tidak lagi merupakan estimator dengan varians minimum, meskipun termasuk dalam kelompok estimator yang linear. Karakteristik statistik yang baru saja kita bahas dikenal sebagai karakteristik sampel terhingga karakteristik statistik yang baru saja kita bahas dikenal sebagai karakteristik sampel terhingga. Karakteristik ini akan tetap berlaku tanpa mengindahkan ukuran sampel dan estimator yang sedang dibahas. Nanti kita akan bertemu dengan karakteristik asimptotik, karakteristik yang berlaku hanya pada sampel dengan ukuran yang sangat besar, atau secara teknis dikatakan infinite atau tak terhingga. Selanjutnya, kita akan membahas koefisien determinasi R kuadrat, yaitu sebuah ukuran mengenai goodness of fit. Bisa dilihat pada layar berikut ini, ada beberapa gambar A, B, C, D, E, dan F. Pada gambar ini, lingkaran Y merepresentasikan variasi dari variabel dependen Y, dan lingkaran X merepresentasikan variabel penjelas X. Kedua lingkaran yang saling tumpang tindih atau daerah yang diarsir menunjukkan keberadaan variasi dari Y yang dijelaskan oleh variasi dari X, misalnya melalui regresi OLS. Jadi, semakin besar keberadaan lingkaran yang saling tumpang tindih ini, maka semakin besar juga variasi dari Y yang dijelaskan oleh X. Koefisien determinasi R kuadrat secara singkat adalah ukuran dari daerah yang tumpang tindih tersebut. Dari figur, jika kita bergerak dari arah kiri ke kanan, daerah yang saling tumpang tindih ini semakin meningkat. Dapat dikatakan dari figur secara berurutan. Semakin besar proporsi variasi Y yang dijelaskan oleh X, singkatnya R kuadrat semakin meningkat. Jika tidak ada daerah yang saling tumpang tindih, R kuadrat pasti bernilai 0. Namun, jika daerah yang saling tumpang tindih bersifat menyeluruh, R kuadrat bernilai 1, sebab 100% variasi dari Y dapat dijelaskan oleh X. Berikut beberapa sifat dari R, yaitu yang pertama, nilainya bisa saja positif maupun negatif, tergantung dari tanda pembilang persamaan yang mengukur covariance sampel kedua variabel. Kedua, kisaran nilai berada di antara -1 dan positif 1. Ketiga, secara alamiah, R bersifat simetris, di mana koefisien korelasi berada antara X dan Y atau RXY, yang akan sama dengan pada Y atau RYX. Keempat, independen terhadap kondisi awal dan secara besaran. Yang kelima, apabila X dan Y independen secara statistik, maka koefisien korelasi antara kedua variabel bersifat 0. Jika R sama dengan 0, tidak berarti kedua variabel bersifat independen. Artinya, korelasi 0 tidak selalu independen. Keenam,
hanya merupakan ukuran hubungan antara linier atau dimensi secara linier. Ketujuh, ukuran linier tidak selalu menjelaskan hubungan sebab akibat. Baik, berikut merupakan tahapan sebuah percobaan dari Monte Carlo. Yang pertama, misalkan nilai mulai nyata dari sebuah parameter adalah sebagai berikut. Beta 1 sama dengan 20 dan beta 2 sama dengan 0,6. Langkah kedua, pilihlah jumlah sampelnya. Misalnya, N sama dengan 25. Ketiga, tetapkanlah nilai X untuk setiap observasi. Jadi, secara keseluruhan, Anda akan memiliki nilai sebanyak 25X. Keempat, misalkan Anda melihat tabel angka acak atau random number table. Memilih 25 buah nilai dan menamainya UI. Atau saat ini beberapa paket software statistik memiliki pembuat angka acak di dalamnya. Yang kelima, Anda telah mengetahui beta 1, beta 2, XI, dan UI dengan menggunakan persamaan pada tabel 381. Anda akan mendapatkan nilai YI sebanyak 25 buah. Yang keenam, sekarang dengan menggunakan ke-25 nilai YI yang telah terbentuk, Anda regresikanlah ke-25 nilai X yang didapatkan dari tahap ketiga sehingga didapatkan beta 1, beta 2, dan estimator-estimator OLS. Ketujuh, anggap Anda mengulangi percobaan ini berulang kali sebanyak 99 kali. Setiap kalinya menggunakan nilai-nilai beta 1, beta 2, dan X. Tentu saja, nilai UI akan bervariasi dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Anda akan mendapatkan 100 percobaan yang menghasilkan 100 nilai untuk setiap beta 1 dan beta 2. Pada praktiknya, banyak percobaan seperti ini yang dilakukan bahkan hingga 1000 sampai 2000 kali. Yang terakhir, ambillah nilai rata-rata dari ke-100 estimasi ini dan berikan nama sebagai beta 1 dan beta 2. Beta 1, beta head 1 dan beta head 2. Langkah yang terakhir, jika nilai rata-rata ini hampir sama dengan nilai nyata dari beta 1 dan beta 2 yang diasumsikan pada tahap pertama, percobaan Monte Carlo ini dapat dikatakan telah menghasilkan estimator-estimator OLS yang tidak bias. Ingat kembali bahwa di bawah CLRM, E dikali beta head 1 sama dengan B1 dan E dikali beta head 1 sama dengan beta 2. Jadi, langkah-langkah ini membentuk sifat umum secara alami dari percobaan Monte Carlo. Percobaan ini seringkali digunakan untuk mempelajari sifat statistik dari beberapa metode estimasi parameter populasi. Secara khusus, metode ini berguna untuk mempelajari perilaku estimator-estimator dari sampel yang bersifat kecil dan tak terhingga. Percobaan ini juga memiliki tujuan bagus dalam meletakkan dasar dari konsep sampling berulang, dasar dari banyak inferensi statistik klasik, yang juga akan kita lihat pada bab 5 nanti. Kita akan menyajikan beberapa contoh dari percobaan Monte Carlo untuk digunakan sebagai latihan tugas di kelas. Lihat pada latihan 327. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.